Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, para pemirsa, saya akan bercerita tentang apa yang namanya nyolong balung. Ya, nyolong balung itu adalah, mohon maaf, ini ada truk lewat. Tidak apa-apa, ya, ini di kompleks, salah satu kompleks. Dan saya ini merilis video saya adalah di Lagos, Nigeria. Nyolong balung itu kalau diartikan secara harfiah, nyolong itu mencuri, balung itu tulang. Nggak masuk akal kan. Tapi kalau idiom dijadikan satu, nyolong balung itu sama juga artinya itu ya apa? Menguntit, kleptomania, akal bulus atau apalah yang sifatnya, contohnya ini seperti bos ya, bos itu umumnya leader-leader di Indonesia ini, terutama di pemerintahan, apabila kita datang ke aparat ya jam-jam tertentu, kita datang selalu yang dikatakan oleh anak buahnya, wah Pak, atasan tidak di tempat, lagi meeting lah, lagi urusan luar dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang juga tidak real atau sesungguhnya yang bersangkutan itu punya tugas khusus untuk negara. Tanda kutip, khusus untuk ngurusi negara. Bisa saja mereka tuh ngobjek, cari objekan dan lain sebagainya. Nah, anak buahnya yang bekerja, itulah yang namanya nyolong balung ya. Bosnya bisa keluar kemana-mana, entah dia lobby untuk bisa naik jabatan segala macam. Nah, anak buahnya yang bekerja, nanti setelah mau pulang kerja baru dia datang, kalau ada ketat peraturannya segala macam, dia menggunakan fingerprint atau absen di tempatnya. Nah, di Indonesia ini untuk nyolong balung, ya kalau kita bicara trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, sama yudikatif, luar biasa luasnya. Saya ini orang Jawa, lahir di Balikpapan, di lingkungan Pertamina golongan rendah lah ya. Nah, di situ bapak saya dapat komplek perumahan. Untuk aturan zaman masih transisi Belanda, karena kan semua aset-aset kita tempo hari kan dikelola oleh Belanda, itu yang namanya rumah dinas tidak boleh ditempati oleh misalnya saudara netap di situ, orang tua netap di situ, mertua netap di situ, atau apa saja yang orang luar selain ayah, ibu dan anak tinggal di situ. Maka dari itu kamar tuh khusus sudah disediakan, tidak boleh lagi di extension ditambah, kecuali ada peraturan baru setelah Pertamina dan sebagainya, itu ada pertambahan ruangan-ruangan. Nah, zaman dulu tidak boleh. Karena apa? Karena nanti yang airnya siapa yang bayar, listriknya siapa yang bayar. Kalau ada punya kendaraan, kendaraannya digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, di situ plusnya Belanda itu membuat aturan seperti itu, sehingga aparat atau petugas-petugas yang mengabdi kepada negara tidak boleh yang namanya nyolong balung, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itulah yang juga dinamakan nyolong balung. Nah, untuk di Jabodetabek, waduh, jangan bicara itu. Mobil bisa diobjekkan untuk pindahan orang, dibayar. Mobil bisa dipakai dengan piknik, ya ke pantai, ke gunung, itu juga bisa dibayar, alasannya bayar solarnya segala macam. Itu kan tidak boleh. Dibuat mudik, lantas digunakan untuk apa saja. Nah, itu bayangkan saja kalau pejabat di Jabodetabek, bukan rahasia lagi, yang namanya setelah mereka menjabat itu saudara dari gunung sana, dari Sumatera, dari Jawa, dari manapun datang ke Jabodetabek, ditampung di situ, dan segera bisa diuruskan KTP, disesel-seselkan, bisa dijadikan staf khusus, bisa dijadikan bekerja di kontraktor dan sebagainya, karena mereka punya jabatan yang bekerja dan membawahi stakeholder yang di bawahnya untuk bisa menitipkan saudaranya. Itu sudah bukan rahasia umum. Saya rasa begitu saja, dan mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudara yang membaca, yang menonton video ini bisa mendapatkan tercecahkan tentang yang namanya nyolong balung. Nyolong itu mencuri, balung itu tulang. Tapi bukan itu artinya. Nyolong balung diartikan menjadi satu secara idiom, artinya ngakal-ngakali atau hengki-pengki dan sebagainya yang sifatnya itu tidak murni untuk bertugas sebagai abdi negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.